Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nita Artavia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 341000036. Video kali ini didokumentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca, yaitu mereview beberapa cerpen. Cerpen yang pertama akan saya review berjudul Cinta Semu yang ditulis oleh Dora Rustam dan diterbitkan oleh PT Kartini Cahaya Lestari. Isi dari cerpen Cinta Semu menceritakan tentang tokoh Tia yang digambarkan sebagai wanita yang telah bersuami tapi dia mencintai orang lain. Tia selalu mendambakan Randy untuk menjadi miliknya walaupun cinta mereka adalah cinta semu. Hingga suatu ketika Tia mengutarakan perasaannya kepada Randy dan Randy pun menjawab, "Aku ini tidak benar-benar mencintaimu." Cinta Semu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya adalah cerita ini menggambarkan seorang istri yang mengkhianati suaminya dan pembaca sulit untuk membayangkannya. Kelebihannya, pengarang menerbitkan cerpen ini dengan bahasa dan tulisan yang baik dan mudah untuk pembaca memahami cerita tersebut. Selanjutnya, saya akan mereview cerpen yang berjudul Belantara yang ditulis oleh Yasita Dewi dan diterbitkan oleh majalah Kartini. Novel Belantara menceritakan tokoh yang bernama Barini. Barini adalah seorang gadis yang berlibur di Kalimantan untuk mengunjungi habitat orangutan di sepanjang pegunungan Meratus, Kalimantan. Selama 1 minggu, Barini tinggal di rumah betang khas Dayak. Pemilik rumah ini seorang pria biasa yang dipanggil Ama. Barini bertemu seorang pria misterius yang bernama Damang. Ternyata Damang adalah salah satu korban yang belum ditemukan. Barini teringat Ama. Dugaannya benar, Ama tahu siapa Damang yang sedang mencari jalan pulang ke tempat yang semestinya ia kembali. Kelebihan dari cerpen Belantara adalah bahasa yang digunakan sangat menjiwai. Pengarang mampu membuat para pembaca menjadi kagum. Pembaca menjadi terinspirasi dengan bacaan cerpen tersebut. Kekurangannya, cerita ini menggambarkan cerita yang sedikit berputar-putar sehingga membuat pembaca menjadi bingung. Selanjutnya, cerpen yang akan saya review berjudul Cinta Adalah Kesunyian yang ditulis oleh Gabriel Garcia Marquez yang diterbitkan oleh Pusaka Sastra LKIS Yogyakarta. Di dalam cerpen ini terdapat tokoh yang bernama Florentino Ariza sebagai tokoh utama dalam cerpen ini yang menggambarkan seorang lelaki dewasa yang selalu melamunkan dan membayangkan pujaan hatinya. Fermina Daza, perempuan hayalannya itu tak banyak diceritakan dalam cerpen ini. Namun pengarang lebih menekankan inti cerita pada arti cinta dan kesunyian. Dalam perjalanan Florentino Ariza, ia mendapatkan kejadian yang sangat tak pernah ia duga. Suatu cinta ia dapat dengan sekejap dengan seorang wanita yang tak pernah ia kenal sedikit pun dan hilang begitu saja dalam kesunyian. Kelebihan cerpen ini, pengarang menitik beratkan gambaran dan bahasa sastra lama, kebahasaan yang sangat dijiwai pengarang yang membuat para pembaca kagum dan membuat para pembaca lebih terinspirasi, terutama pada akhir-akhir Alenia. Mulai terlihat ciri pengarang yang menggambarkan cerita dapat berakhir dengan hal apapun, tak harus sedih ataupun senang. Kekurangan pada novel ini, cerpen ini memang menggambarkan abad 20-an yang kemungkinan besar banyak pembaca sulit membayangkan masa itu. Dan mungkin tak sedikit pembaca akan berhenti di lembar kedua karena di masa kini sulit untuk memahami bacaan yang tinggi kebahasaannya. Selanjutnya, saya akan mereview cerpen yang berjudul Aku Mencintaimu Dengan Bismillah yang ditulis oleh Benny Chan. Cerpen ini menceritakan tentang tokoh Randy yang digambarkan sangat romantis. Ia memiliki seorang kekasih yang bernama Sekar. Suatu hari mereka pergi berdua ke sebuah pantai. Di keindahan pantai saat matahari terbenam, Randy menyatakan cintanya kepada Sekar dengan mengatakan, "Sekar, aku mencintaimu dengan Bismillah." Tak lama kemudian,
Setelah Randy menyatakan perasaannya kepada Sekar, datang Yuli. Dia adalah teman dari Randy. Dia ingin berbicara berdua kepada Randy. Dia mengatakan bahwa Sekar tidak akan bisa memiliki keturunan karena rahimnya sudah diangkat untuk penyembuhan tumor. Randy pun terkejut dan bertanya kepada Sekar. Sekar pun hanya bisa bersedih dan berlari. Namun Randy mengatakan, "Aku memulai cinta ini dengan bismillah dan tak mungkin berhenti sebelum amin mengamini. Jadi, tak ada alasan untukku meninggalkanmu sebelum Tuhan mengamini mimpi-mimpiku untuk bersamamu mengikat janji suci dengan ikatan halal." Cerpen ini memiliki kekurangan, yaitu ending atau penyelesaian ceritanya kurang jelas, di mana tidak diceritakan ketika mereka akhirnya resmi menikah dan sebagainya. Cerita ini hanya mentok sampai ke perasaan Yuli ketika Randy tetap menerimanya. Pembaca jadi merasa digantungkan. Kelebihan dari cerpen ini adalah cerpen ini sangat bermakna. Apabila direnungkan dengan baik akan membuat pembaca menangis, terutama ketika Randy yang tetap menerima Sekar meskipun tidak mungkin akan mempunyai keturunan. Selanjutnya, cerpen yang akan saya review berjudul Sekeping Hati Yang Tersisa, ditulis oleh S.A.Z. Al-Fansur dan diterbitkan oleh Gagas Media. Cerpen ini menceritakan seorang tokoh perempuan yang memerankan tokoh utama aku yang mempunyai kepribadian yang baik. Di balik itu, seorang lelaki bernama Kelana diam-diam selalu memperhatikan perempuan tersebut hingga menyukainya. Di dalam cerpen ini, pengarang menceritakan setiap karakter dengan keadaan mereka masing-masing. Dari pengalaman tokoh utama yang dahulunya adalah seorang perempuan yang mempunyai kebiasaan selalu mencari inspirasi dalam sebuah bangku taman, sedangkan Kelana yang tidak luput untuk selalu mencari informasi tentang seorang perempuan yang dia sukai, yaitu tokoh utama. Aku merasakan ada keganjalan pada Kelana. Dia merasa bahwa dia seperti sudah mengenal Kelana sejak dulu. Kelana menceritakan sosok perempuan yang dicarinya. Tanpa sadar, Kelana tidak mengetahui bahwa perempuan yang ia cari adalah tokoh utama. Namun pemeran utama sudah dibatasi keadaan. Dia sudah dihadiahi seorang putri dari seorang lelaki, yaitu suaminya. Selanjutnya, tokoh utama mengetahui bahwa sosok yang dicari Kelana adalah dirinya. Akan tetapi dia menahan diri untuk memberitahu bahwa sosok perempuan yang Kelana cari adalah dirinya, karena itu akan lebih baik dan menjaga hati Kelana. Hingga pada akhirnya Kelana pergi untuk melanjutkan studinya dan menitipkan sebuah buku untuk diberikan kepada perempuan yang diharapkan, dan tokoh utama akan senantiasa menjaga buku itu sebaik mungkin. Pada cerpen ini memiliki kelebihan yang menonjol, yaitu pada segi alur cerita yang begitu runtut. Cerita yang dialami oleh setiap tokoh sangat menjiwai sehingga dapat dirasakan oleh pembaca seperti pengalaman pribadi. Namun ada pula kekurangannya, yaitu ada sedikit cerita yang alangkah baiknya ditambahkan supaya lebih memperjelas keadaan tokoh. Selanjutnya, saya akan mereview cerpen yang berjudul Mimpi dan Takdir yang ditulis oleh Raihanan Sabatani SP dan diterbitkan oleh Republika Cerpen Koran Minggu. Cerpen Mimpi dan Takdir ini menceritakan tentang gambaran seseorang yang bernama Fatur yang selalu dihantui oleh mimpi buruknya yang sering menjadi kenyataan dalam hidupnya. Semua anggota keluarganya tidak ada yang percaya dengan mimpi yang diceritakan oleh Fatur, terutama ayahnya. Menurut mereka, mimpi itu adalah bunga tidur, jadi jangan terlalu percaya atau difikirkan. Karena kita sebagai makhluk hidup harus selalu percaya dengan takdir yang diberikan oleh Tuhan. Jika kita berprasangka baik kepadanya, maka ia akan berprasangka baik pada kita. Jangan mudah terpengaruh oleh mimpi karena mimpi adalah sebuah bunga tidur.
Dan cerpen ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Ceritanya cocok untuk kalangan remaja yang isinya mudah dipahami. Dapat membuat pembaca terinspirasi dari isi ceritanya dan cukup menarik untuk dibaca. Kekurangan dari novel ini, ceritanya kurang cocok untuk dibaca oleh kalangan anak-anak karena mungkin sulit untuk memahami isi dari cerita tersebut. Latar, waktu, dan tempatnya kurang dijelaskan pada cerpen ini. Berikutnya saya akan mereview cerpen yang berjudul Penulis Tua yang ditulis oleh Haryo Pamungkas dan diterbitkan oleh Banjarmasin Pos, cerpen koran minggu. Jumlah halamannya ada 5 halaman, diterbitkan pada tanggal 18 November 2018. Cerpen Penulis Tua ini menceritakan seorang kakek yang sudah berumur 80 tahun. Baginya tidak ada yang lebih menarik dari orang yang sudah lanjut usia selain merenung dan mengenang. Sudah tak ada gairah untuk masa depan, tak ada ambisi, semua yang didapat sampai saat ini sudah terasa cukup. Masa bekal kesiapan untuk dunia selanjutnya menunggu seperti antre pada pembayaran. Inilah fase paling menarik dalam hidup. Mengenang masa lalu, setelah semua hal buruk dan hal baik datang silih berganti sebagai bumbu perjalanan usia. Pilihan dari cerpen Penulis Tua adalah cerita ini mengangkat tema kehidupan sehingga cocok untuk dibaca oleh berbagai kalangan, muda atau tua, apalagi generasi muda seperti sekarang ini. Bahasa yang digunakan penulis sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Akan tetapi, cerpen Penulis Tua ini memiliki kekurangan. Dalam cerpen ini tidak diceritakan secara detail tentang kehidupan keluarganya. Pada akhir ceritanya juga kurang bisa dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, cerpen yang akan saya review berjudul Mitos Ibu yang ditulis oleh Rifan Nazib dan diterbitkan pada blog Kompasiana. Cerpen ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang harus pindah ke rumah orang tua istri karena ibu mertuanya ingin mengajari anaknya yang sedang hamil di rumahnya. Suami merasa keberatan untuk tinggal di rumah mertuanya karena rumahnya jauh dari kantor dan juga banyak pesanan kue dari pelanggan. Sejak hari pertama tinggal di rumah mertuanya, sang suami sudah tidak mulai nyaman tentang mitos-mitos kehamilan. Seperti pada saat ibu mertuanya meminta istrinya untuk menggantungkan gunting kecil dengan pengait peniti di bajunya. Kemudian mitos jika ingin anak lelaki, sang istri harus memakai daster lama warisan ibu mertuanya dan tidak berdandan sama sekali. Suami tidak tahan dengan kondisi istrinya yang tampak tidak menarik dan beraroma tidak sedap. Sehingga suami mengancam akan berselingkuh. Istri akhirnya menurutinya. Ibu mertua yang mengetahui anaknya tidak menuruti perintahnya mempersilahkan sepasang suami istri itu untuk kembali ke rumahnya sendiri. Pada saat 7 bulan kehamilan, sepasang suami istri ditemani ibu mertua dan hasil scan menginformasikan bahwa bayi yang dikandung adalah perempuan. Mertua menyalahkan mereka karena tidak mau menuruti perintahnya. Cerpen Mitos Ibu ini memiliki kelebihan, yaitu cerpen ini mengangkat tema kehidupan keluarga yang masih kental dengan mitos yang sebenarnya tidak perlu dilaksanakan. Bisa membuat pembaca menyimpulkan sendiri bahwa tidak semua mitos yang membudaya harus dilaksanakan. Kekurangan pada novel ini adalah tahap pengenalan sepertinya langsung menjadi awal konflik. Alur cerita pada tahap penyelesaian tidak bisa mengubah mitos yang diyakini ibu mertua tentang wanita hamil muda, sehingga diperoleh amanat harus tetap mengikuti mitos tersebut. Berikutnya, cerpen yang akan saya review berjudul Menjemput Membelai, karya Veronica Kusuma Wijayanti yang diterbitkan oleh Gagas Media. Cerpen ini menceritakan tentang seorang wanita malam yang terkena penyakit Raja Singa atau sipilis. Namanya adalah Magi. Saat itu dia sakit parah akibat dari perbuatan hina yang telah dilakukannya. Setiap hari dirinya hanya terbaring di atas tempat tidurnya yang sudah lapuk. Karena dia tidak bekerja dan memiliki banyak utang pada ibu majikannya. Dia akhirnya diusir dari tempat itu.
Teriknya matahari dan suhu yang lembab membuat kulit tubuh Magi semakin terbakar. Magi pun pergi dari tempat itu tanpa membawa apapun di tangannya. Keadaan Magi yang menjijikan membuat orang tidak mau berdekatan dengannya. Langkah kaki Magi yang kesakitan mengantarkan sampai ke depan rumah sakit. Semua pasien yang ada di tempat itu pun sedikit demi sedikit pergi menjauhi dirinya dan menutupi hidung mereka. Hingga saat Magi bertemu dengan dokter, dia pun malah ditanyakan tentang utangnya dan tidak diberi obat yang seharusnya digunakan oleh orang yang sakit seperti lainnya. Magi melanjutkan perjalanannya hingga dia tiba di sebuah gereja. Namun tetap seperti keadaan sebelumnya, pastor pun tak ingin bertemu dengannya. Adapun Koster yang sempat berbicara dengan Magi tak berpikir panjang langsung meninggalkan Magi. Perlahan, namun pasti Magi merasa lapar dan energi pada tubuhnya telah habis. Dia mengambil sisa-sisa makanan dari tong sampah restoran. Gelap mulai menyelimuti langit, malam pun tiba hingga rasa sakit yang dia rasakan berkurang. Teringat semua kenangannya di masa lalu, dia hanyut dalam keadaan itu. Tak disangka ternyata ketika itu Magi bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama mempelai. Seseorang itu juga mengalami keadaan sakit sifilis seperti Magi. Kelebihan dari cerpen ini mengandung nilai moral yang tinggi sehingga ada amanat dan nilai yang dapat diperoleh pembaca ketika membaca cerpen ini. Kekurangan pada cerpen ini, di dalam cerpen ini pada bagian akhir terdapat penjelasan kata-kata yang seharusnya tidak boleh dibaca oleh anak-anak karena sebaiknya ditujukan untuk orang dewasa. Selanjutnya, cerpen yang akan saya review berjudul Perahu Kertas yang Tak Tahu Kemana Harus Pulang, karya Ayuki. Cerpen ini menceritakan seorang tokoh yang bernama Sekar. Sekar adalah seorang gadis rantauan yang rindu akan kenangan masa kecil di kampung halamannya. Kampung halaman yang asri dan penuh dengan hamparan sawah. Akan tetapi kenangan itu hanya menjadi kenangan belaka. Ia harus meninggalkan kampung halamannya karena akan segera digusur dan ia harus pindah ke Jember. Sejak saat itulah ia merasakan sakit hati layaknya kehilangan kekasih. Bagaimana tidak? Sejak ia lahir sebagai bayi merah dari rahim ibunya hingga tumbuh menjadi bocah yang gemar bermain di sawah, lalu beranjak dewasa, semua ia lalui di kampung itu. Karenanya, baginya tak ada yang mampu menggantikan kenangannya dengan materi. Semua kenangan di kampung halamannya itu adalah metamorfosis dari cinta seorang gadis kepada tanah kelahirannya. Cinta pertama yang ia bangun jauh sebelum ia mengerti rasanya jatuh cinta kepada seorang lelaki selain ayahnya. Perahu kertas adalah lambang seorang anak yang merantau lepas dari orang tuanya. Apakah perahu kertas juga rindu pulang? Layaknya ia yang selalu rindu akan kampung halaman beserta kenangannya. Tentu saja setiap yang pergi pasti merindu pulang. Tapi terkadang seseorang tak pulang bukan karena tak tahu jalan atau bagaimana caranya pulang, melainkan tak tahu kemana harus pulang. Seperti Sekar yang kini hanya tinggal di pulau rantauan, ingin pulang ke kampung halaman, namun sudah tidak mungkin lagi. Jika Sekar pulang ke kampung halamannya, tidak ada lagi tempat untuk dikunjungi. Rumah dan hamparan sawah di belakangnya tak akan pernah ia dapatkan lagi. Memang akan ia cium aroma lumpur, tapi bukan lumpur sawah yang dulu kerap mengotori bajunya seperti waktu kecil, melainkan lumpur panas yang terus menyembur dan menenggelamkan kenangan. Kelebihan pada cerpen ini, penggunaan bahasa dalam cerpen ini sederhana sehingga mampu membuat pembaca mudah untuk memahami maksud dari isi cerpen tersebut. Kekurangannya dalam penyampaian ceritanya terlalu datar sehingga membuat para pembaca tidak terlalu terbawa ke dalam cerita tersebut. Selanjutnya saya akan mereview cerpen yang berjudul Satu Yang Hilang, karya Rizka Amalia yang diterbitkan oleh Republika.
Cerpen ini menceritakan bahwa tidak selamanya orang yang berbuat jahat akan berbuat kejahatan, namun hatinya juga akan berbuat kebaikan. Tuhan menciptakan hewan dan manusia untuk saling menguntungkan satu sama lain, tidak hanya satu pihak. Dan kita juga harus ikhlas atas apa yang hilang dan tidak boleh dendam terhadap sesuatu. Kelebihan dari cerpen ini menggunakan bahasa yang efektif. Cerita tersebut mengandung makna yang sangat baik sebagai pelajaran hidup, dan cerita yang sulit untuk ditebak sehingga membuat pembaca menjadi penasaran akan isi dari ceritanya. Kekurangan pada cerpen ini, ceritanya rumit, sulit untuk dipahami sehingga harus membacanya berulang kali. Selanjutnya, cerpen yang saya review berjudul Robohnya Surau Kami yang ditulis oleh A.A. Nafis dan dicetak oleh Gramedia Pustaka. Cerpen ini berisi tentang di suatu tempat ada sebuah surau tua yang nyaris ambruk. Hanya karena seseorang yang datang ke sana dengan keikhlasan hatinya dan izin dari masyarakat setempat. Surau itu hingga kini masih tegak berdiri. Orang itulah yang merawat dan menjaganya. Kelak orang itu disebut sebagai Garin. Meskipun orang ini dapat hidup dengan sedekah orang lain, akan tetapi ada yang paling pokok yang membuatnya bisa bertahan, yaitu dia masih mau bekerja sebagai pengasah pisau. Dari pekerjaannya inilah dia dapat mengais rezeki, apakah itu berupa uang, makanan, kue-kue, atau rokok. Suatu ketika datanglah Ajusidi untuk berbincang-bincang dengan penjaga surau itu. Lalu keduanya terlihat perbincangan yang mengasyikkan. Akan tetapi sepulangnya Ajusidi, penjaga surau itu merasakan apa yang diceritakan Ajusidi itu di sebuah ejekan dan sindiran untuk dirinya. Dia memang tak pernah mengingat anak dan istrinya, tetapi dia pun tak memikirkan hidupnya sendiri, sebab dia memang tak ingin kaya atau bikin rumah. Dalam kehidupannya, lahir batin diserahkan kepada Tuhannya. Dia tak berusaha mengusahakan orang lain atau membunuh seekor lalat pun. Dia senantiasa bersujud, bersyukur, memuji, dan berdoa kepada Tuhannya. Apakah semua ini yang dikerjakan semuanya salah satu dibenci Tuhan? Atau dia ini seperti Haji Soleh yang di mata Tuhan dia itu lalai? Akhirnya kelak ia dimasukkan ke dalam neraka. Penjaga surau itu begitu memikirkan hal ini dengan segala perasaannya. Akhirnya dia tak kuat memikirkan hal itu. Kemudian dia memilih jalan pintas untuk menjemput kematiannya dengan cara menggorok lehernya dengan pisau cukur. Kematiannya sungguh mengejutkan masyarakat setempat. Semua orang berusaha mengurus mayatnya dan orang menguburnya, kecuali satu orang saja yang tidak begitu peduli atas kematiannya. Seseorang yang tidak peduli atas kematian penjaga surau itu adalah Ajusidi. Ketika saat semua orang mengantar jenazah penjaga surau itu, dia tetap pergi bekerja. Kelebihan dari cerpen Robohnya Surau Kami adalah penulis mengakhiri ceritanya dengan kejadian yang tak terduga. Lalu pada teknik penceritaan, penulis menceritakan sesuatu yang tidak biasa pada saat itu, karena menceritakan suatu peristiwa yang terjadi di alam lain. Tetapi pada cerpen ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah terletak pada gaya bahasa yang terlalu tinggi sehingga sulit untuk pembaca memahami isi dari cerpen tersebut. Selanjutnya, cerpen yang saya review berjudul Cermin yang ditulis oleh Bernard Batubara dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Cerpen ini menceritakan di sebuah dusun tinggallah seorang janda dengan 2 orang anak perempuan. Anak pertama bernama Maryam dan anak kedua bernama Zahara. Walaupun mereka sama perempuan, tapi sifat mereka sangat bertolak belakang. Zahara memiliki sifat yang sangat mulia seperti suka menolong, tidak sombong, dan selalu tersenyum. Sedangkan Maryam memiliki sifat angkuh, dengki, dan sinis. Suatu hari, Zahara disuruh oleh ibunya untuk mengambil air di sungai. Berangkatlah Zahara menuju sungai dengan perasaan riang gembira. Sedangkan Maryam hanya bermalas-malasan setiap hari. Ketika Zahara mengambil air di sungai,
Bertemulah dia dengan seorang nenek-nenek yang sudah tua. Nenek itu meminta minum kepada Zahara. Kemudian Zahara memberikan sedikit minuman kepada nenek itu. Untuk tanda terima kasih nenek tersebut kepada Zahara, nenek tersebut memberikan isim kepada Zahara yang dapat mengabulkan permintaannya dalam jumlah 9. Seketika nenek tersebut menghilang dari pandangan Zahara. Zahara mencoba membaca isim tersebut untuk menghilangkan rasa penasarannya. Muncullah dari mulut Zahara bunga mawar 9 buah. Betapa senang sekali hati Zahara, segera dia bergegas pulang untuk menceritakan yang terjadi kepada ibu dan kakaknya. Sesampainya di rumah, segera Zahara menceritakan apa yang terjadi dan seperti biasa, Maryam dengki dan iri terhadap Zahara. Dia langsung pergi ke sungai untuk mengambil air dan bertemu dengan nenek-nenek yang tadi bertemu dengan Zahara. Maryam pun bertemu dengan nenek-nenek itu dan nenek tersebut meminta minum kepada Maryam, akan tetapi Maryam tidak memberinya minum. Kemudian nenek tersebut memberikan isim kepada Maryam dan tidak sengaja Maryam membaca isim tersebut dan keluarlah ular lintah kalajengking dari mulutnya. Maryam sangat ketakutan, dia berlari menuju rumahnya. Maryam menangis pada ibunya dan menuduh Zahara telah menjelek-jelekan dia pada nenek tersebut. Zahara sangat sedih atas tuduhan kakaknya. Dia pergi dari rumah meratapi nasib kakaknya yang sekarang menjadi buruk. Zahara duduk termenung sambil menangis di tepi sungai. Datanglah pangeran, dan pangeran menghapus air mata Zahara untuk menghilangkan rasa gundanya. Pangeran meminta Zahara untuk menceritakan apa yang sudah terjadi dengannya. Zahara pun menceritakannya dan Zahara pun pergi bersama pangeran ke istana. Ternyata Zahara adalah perempuan yang selama ini pangeran impikan. Keunggulan dalam cerpen ini sangat unggul dalam hal amanat, karena dalam cerpen ini banyak pelajaran yang dapat dipelajari oleh pembaca. Kekurangan pada cerpen ini, penulis menulis sesuatu yang rancu, contohnya pada halaman 49 yang isinya apa sebab maka begitu. Seharusnya dengan kata tapi saja sudah cukup. Selanjutnya saya akan mereview cerpen yang berjudul Aku Masih Mencintaimu dan Aku Benci Pertemuan Ini, yang ditulis oleh Andi Makaraja. Cerpen ini menceritakan tentang bahwa kita sebagai manusia yang hidup di negara Indonesia memiliki berbagai banyak suku dan adat. Tak elak jika masalah asmara pun kadang dibuat bimbang oleh sebuah peraturan. Tapi yang lebih adil adalah bagaimana kita bisa mementingkan suatu pilihan dengan tepat tanpa menyalahkan siapapun jikalau suatu saat nanti akan datang sebuah masalah. Kelebihan pada cerpen ini adalah dalam cerita ini penulis memakai sudut pandang orang pertama sehingga sang penulis yang menjadi tokoh utama dengan menggunakan kata ganti aku, penulis bisa menceritakan secara detail isi cerita dengan berbagai konflik dan penyelesaian yang lengkap. Cerita ini sangat kompleks dan begitu mudah untuk dibaca pada kalangan apapun. Kekurangan pada cerpen ini, penulis tidak memberikan secara detail keterangan waktu dan tempat sehingga pembaca terasa sulit untuk mendapatkan imajinasi cerita. Cerpen yang terakhir saya review berjudul Anak Mercusuar karya Masdar Zainal yang diterbitkan oleh Lakon Hidup pada tanggal 31 Maret 2019. Cerpen ini menceritakan tentang kehidupan seorang anak mercusuar yang dimana penulis lebih memfokuskan terhadap penceritaan pertemuan seorang mercusuar dengan seorang wanita yang diombang-ambingkan gelombang di tengah lautan luas dengan sebuah skoci.
Wanita tersebut merupakan wanita yang sedang hamil yang dibuang oleh segerombolan orang. Segerombolan orang tersebut sampai tega membuang wanita itu dikarenakan wanita tersebut tidak mau menuruti perkataan dari seorang ketua kelompok itu, yaitu menyuruh wanita tersebut untuk membunuh anak yang ada pada kandungannya. Sempat terjadi perdebatan yang cukup panas antara orang-orang tersebut, yaitu bagaimana cara orang itu membunuh wanita itu, apakah dengan cara menjatuhkannya langsung ke dasar laut. Segerombolan orang tersebut membunuh wanita itu secara perlahan-lahan dengan cara melepaskan wanita tersebut di tengah laut luas serta ditemani sebuah skoci. Akhirnya wanita itu dilepaskan di tengah laut yang luas dengan ditemani sebuah skoci. Tidak banyak yang bisa dilakukan wanita itu selain pasrah dan menangis di dalam skoci di tengah hamparan air laut. Setelah 1 hari, 1 malam wanita itu berpasrah diserta tangisan di tengah laut luas, datanglah pahlawan yang berwujudkan seorang mercusuar. Dan segeralah wanita itu diselamatkannya. Serta pada pandangan pertama itu juga ada rasa cinta yang timbul antara mercusuar dengan seorang wanita yang hamil dan tidak diketahui statusnya. Yang menarik dari cerita ini adalah bagaimana cara seorang Masdal Zainal yang menceritakan dirinya sebagai seorang anak mercusuar dengan pendeskripsian yang logis dan jelas arahnya. Ditambah lagi penggunaan diksi yang tidak rumit membuat cerpen ini enak dibaca dan dipahami. Cerpen ini memiliki kelebihan, yaitu cerpen ini menarik dan memiliki alur yang sederhana. Isi cerpen mudah dipahami, lebih jelas, dan tidak membosankan saat dibaca. Akan tetapi cerpen ini memiliki kekurangan. Karakter tokoh kurang dijelaskan lebih mendalam. Pada kalimat ayahmu adalah mercusuar, itu membingungkan. Apakah itu peribahasa atau asli ayahnya ada mercusuar? Karena cerpen ini ditulis agak ringkas sehingga pembaca kurang jelas untuk memahami isi cerpen tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.